Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita hadir kembali dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa untuk memberikan informasi dan edukasi, terutama terkait dengan peran kejaksaan yang ada di sebuah daerah, sebuah provinsi, bahkan di negara kita tercinta. Dan untuk itu hari ini kita sudah kehadiran dari rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan tema Restoratif Justice, Harapan Baru Pencari Keadilan. Telah bergabung bersama kita di sini di studio Duta TV ada Bapak Yuni Priyono SHMH, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel. Assalamualaikum Pak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. kembali lagi ke Duta TV. Alhamdulillah. Oke, di ujung sana ada Pak Agung Pamungkas SHMH, Koordinator pada Asisten Intelijen. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Baik, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Perdana Pak datang ke Duta TV? Saya kedua kalinya. Yang kedua kalinya, baik. Dan hari ini kita senang sekali untuk bisa menyapa para pemirsa dengan tema yang tentunya juga mungkin kalau pemirsa yang ngikutin ya dalam program ini sendiri, ini mungkin dibahas beberapa kali. Tapi tentu ini menjadi bagian yang patut untuk kemudian kita bahas dan kemudian juga kita review bersama Pak ya, bahwa di Indonesia ini hadir loh, ada terkait dengan restoratif justice yang kemudian juga perlu kita ulas bersama. Dan kita bicara mengenai restoratif justice, kalau kita menjadi bagian dari warga negara Indonesia, tentu harapannya sadar akan hukum itu sendiri begitu Pak. Dengan kondisi di mana tagline kejaksaan itu sendiri kan kenali hukuman, Jauhi hukuman. kenali hukum, jauhi hukuman, itu yang mungkin paling tepat untuk menjadi tagline kejaksaan. Nah, kalau kita bicara mengenai restoratif justice, hal apa yang ingin disampaikan oleh dari Kejaksaan Tinggi Kalsel terkait dengan hal ini untuk ke masyarakat terkait restoratif justice? Baik, terima kasih Mas Gusti atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk live siaran lagi di Duta TV ini. Kalau kita lihat dari tema atau judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah restoratif justice, harapan baru bagi para pencari keadilan. Sebenarnya tidak hanya bagi para pencari keadilan ya, lebih umum lagi secara luas kepada masyarakat. Karena memang paradigma penegakan hukum saat ini sedikit mengalami perubahan. Kalau dulu sifatnya itu retributif atau hanya bersifat keadilan itu hanya untuk hukum saja, untuk penghukuman saja, untuk memberikan kepastian hukum saja. Kalau sekarang hukum itu lebih pada pemulihan keadaan. Jadi pemulihan keadaan pada keadaan semula. Jadi hubungan sosial masyarakat setelah adanya peristiwa pidana misalnya, itu diharapkan bisa kembali menjadi lebih baik. Hubungan sosial antara pelaku dan korban itu bisa terajut kembali pasca terkoyak setelah adanya suatu peristiwa pidana. Oke. Restoratif justice ini sendiri sudah berapa lama hadir di Indonesia? Nah, kalau di internal di kejaksaan itu mulai diterapkan itu mulai tahun 2020 dengan terbitnya Perja nomor 15 tahun 2020. Oke. Tetapi sebenarnya ide mengenai restoratif justice ini sudah lama dan ternyata di dalam KUHP sendiri juga ada dasarnya di pasal 139 itu. Jadi dalam pasal 139 itu menyatakan bahwa sebenarnya jaksa itu mempunyai kewenangan untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum, atau yang kita kenal dengan asas dominis litis. Jadi jaksa itu dia sebagai pengendali perkara. Mengendali perkara. Iya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Yuni tadi terkait dengan hal yang disampaikan restoratif justice, Pak Agung, mungkin masyarakat bertanya-tanya gitu, di setiap perkara hukum begitu ya, ada yang disebut dengan mediasi. Kira-kira adakah kesamaannya Pak antara mediasi dengan restoratif justice? Sebenarnya di dalam restoratif justice ini seperti tadi Mas bilang untuk mediasi memang ada bagian itu juga di dalam pelaksanaan restoratif justice, karena pada intinya bahwa ini seperti tadi dibilang Pak Priyo bahwa ini adalah pemulihan pada keadaan semula, di mana dalam suatu perkara ini di mana seperti diterangkan bahwa penyelesaian penanganan secara restoratif yaitu bahwa perkara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban maupun keluarga pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya seperti bisa
lurah, bisa dari pihak pemangku adat setempat, secara bersama-sama untuk menyelesaikan keadilan secara berkeadilan, di mana di situ ada suatu permufaakatan atau musyawarah dengan dilakukan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencari titik temu di mana ada perdamaian di antara kedua pihak sehingga perkara ini tidak sampai ke pengadilan. Oke. Jadi mediasi ini sangat kental juga. Oke, jadi ibaratnya mediasi itu bagian dari proses yang ada di Iya, dalam iya, restoratif betul, justice begitu Pak ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kalau tadi disampaikan ada lurah, ada warga, ada pelaku, mungkin ada korban yang mungkin terasa untuk dipulihkan begitu. Tapi kalau dalam prosesnya sendiri, apakah hanya dari kejaksaan Pak Priyo atau juga melibatkan kepolisian misalnya? Setiap APH ada 3 ya dalam hal ini yang bisa melakukan restoratif justice itu dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan pun bisa melakukan RJ. Nah, khusus di kejaksaan ini karena kewenangan jaksa itu salah satunya adalah kewenangan untuk menuntut, sehingga ketika perkara itu sudah dilimpahkan atau tahap 2 dari kepolisian kejaksaan, disitulah jaksa mulai mempunyai peran untuk mengkaji, menilai, menganalisa apakah perkara ini layak atau tidak untuk dilakukan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau misalnya memang ini belum sampai ke, mungkin ini sebagai edukasi yang paling mendasar bagi masyarakat ya, karena masyarakat kan pahamnya bahwa peranan sejauh ini kalau orang bersalah kemudian langsung ditangkap polisi dan langsung penjara begitu ya. Nah, tanpa mungkin memperhatikan secara mendetail proses dan alur hukum yang kemudian juga secara konkret dan komprehensif. Tapi kalau sebenarnya ini bisa dilakukan di awal dari apa yang disampaikan Pak Yuni tadi, bahwa bisa saja sebenarnya kepolisian sudah melakukan di tahap pertama. Ya, namun ketika itu gagal dan kemudian juga berkas dan semuanya sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan kembali untuk mencoba langkah restoratif justice yang istilahnya bisa siapa tahu begitu Pak ya, di langkah tersebut ini kemudian juga mendatangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, dengan kondisi seperti itu mungkin masyarakat juga bertanya, apa saja kasusnya yang bisa di restoratif justice sejauh ini dari tahun 2020 hingga 2023 Pak Agung? Ya. Berdasarkan di kejaksaan, berdasarkan surat edaran 01 tahun 2022, surat edaran Jaksa Agung, bahwa tidak semua perkara itu bisa di RJ, hanya perkara-perkara tertentu seperti tadi disyaratkan bahwa pelaku baru melakukan tindak pidana baru pertama kali, kemudian ancaman pidananya berupa denda ataupun pidana penjaranya tidak melebihi dari 5 tahun, kemudian barang bukti atau nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp2.500.000. Jadi ada hal-hal khusus tertentu yang bisa di RJ hingga tidak semua perkara bisa di RJ-kan. Oke. Ada tambahan dari Pak Yuni? Iya, pada intinya kan sebenarnya adanya RJ ini untuk menyerap aspirasi masyarakat ya. Terutama para pencari keadilan, agar keadilan atau rasa keadilan itu benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang, apakah semua perkara bisa dilakukan RJ? Tentu tidak. Syarat-syaratnya tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Agung. Nah, apakah perkara-perkara yang mempunyai sifat misalnya extraordinary crime atau kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa bisa di-RJ? Tentu tidak. Seperti misalnya korupsi, perampokan, pemerkosaan, gembong narkoba gitu ya. Gembong narkoba, dia mungkin produsen, pengedar atau bandar besar. Tentu itu tidak bisa. Karena kualifikasi syaratnya salah satunya adalah ancaman pidananya maksimal tidak boleh lebih daripada 5 tahun. Sedangkan perkara-perkara itu tentunya ancaman maksimalnya bisa lebih daripada 5 tahun. Oke, nah kita nanti akan bahas lebih lanjut. Kabarnya bahwa di setiap kabupaten kota ini memiliki rumah restoratif justice, yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut di titik mana saja yang kemudian juga dan sejauh mana efektivitas kehadiran dari rumah restoratif justice yang hadir di setiap kabupaten kota. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa.
untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Ngarannya berbuat itu tidak hanya dipikirkan, tapi diresapi juga di dalam kalbu, di dalam hati. Jar istilahnya jasidin kalbun salim. Nah, oleh karena itu jasidin kadang-kadang pikiran ini juga dipengaruhi. Artinya kenapa? Kita selalu berkomunikasi dengan Allah dengan cara banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, jasidin. Karena hidup ini anugerah dan kita masih diberi usia oleh Allah, diberi umur, diberi rezeki, maka mestinya kita harus nikmati kehidupan ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Masih bersama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita bersama dengan Pak Yuni dan juga Pak Agung di sini terkait dengan pembahasan kita restoratif justice yang hadir di negara kita tercinta. Kalau kita bicara mengenai kejaksaan yang hadir ya di daerah, di setiap provinsi di Indonesia ini sendiri kan memang untuk tingkat provinsi disebut dengan Kejaksaan Tinggi. Lalu kemudian ada kabupaten kota yang disebut dengan Kejaksaan Negeri. Berarti itu juga sebagai bentuk konfirmasi bahwa di setiap kabupaten kota memiliki kejaksaan negeri masing-masing, begitu Pak Yuni ya? Ya, benar. Berarti ada 13 kabupaten kota, berarti ada 13 kejaksaan negeri yang dimiliki oleh kabupaten kota plus 1 dari Kejaksaan Tinggi. Oke, nah berarti dengan kondisi seperti itu menggerakkan Kejaksaan Tinggi untuk menggerakkan Kejaksaan Negeri ini sendiri memiliki rumah restoratif justice itu juga menjadi bagian dari kendali Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung berarti Pak ya? Benar, Mas Kavi. Jadi untuk wadah atau sebagai tempat aspirasi ya, supaya RJ ini atau restoratif justice ini bisa tersosialisasikan ke masyarakat sekaligus sebagai wadah untuk menyelesaikan apabila ada yang menginginkan penyelesaian perkara secara RJ ini, maka di kabupaten kota ini dibentuk namanya rumah RJ atau rumah restoratif justice. Nah, biasanya itu berada di desa-desa ya, di kantor desa bisa, atau mungkin kalau di lembaga-lembaga pendidikan mungkin di sekolah. Jadi hampir semuanya kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan di Kejari-Kejari itu sudah memiliki rumah restoratif justice, bahkan lebih daripada satu. Dan informasi terakhir yang saya dengar bahwa di Kalimantan Selatan ini salah satu provinsi yang memiliki rumah RJ terbanyak ketiga se-Indonesia. Jadi cukup banyak sekali. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada wadahnya, ya dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan rumah RJ itu. Sehingga keadilan yang bersifat substansial atau bersifat restorasi atau memulihkan keadaan itu bisa dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Kalau kita bicara mengenai perspektif masyarakat terkait dengan kehadiran RJ ini sendiri kan
mungkin pasti beragam kalau mendengarnya setengah-setengah begitu Pak. Ini kan juga istilahnya bagi sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa ketika orang bersalah itu berhak untuk dipenjara. Ujungnya adalah dipenjara, apalagi mungkin dari pihak korban harapannya adalah ketika orang yang kemudian juga melakukan hal yang mungkin di luar dari hukum yang diatur, maka hukumannya adalah penjara begitu. Nah, dengan hadirnya RJ ini sendiri kan ujungnya itu sendiri bukan itu sebenarnya, tapi adalah memulihkan keadaan dengan secara berdamai dengan apapun yang menjadi kesepakatan-kesepakatan yang ditentukan di proses mediasi atau proses persetujuan itu sendiri. Tapi kalau mendengar kondisi seperti ini sejauh mana Pak? Apakah memang masih memungkinkan ketika masyarakat yang menjadi korban atau keluarga korban menolak untuk di-RJ-kan, misalnya untuk menolak, dan bahkan ketika sudah di kepolisian sudah dilakukan RJ lalu kemudian juga korbannya menolak, kemudian juga ada misalnya sudah secara administrasi lengkap dilimpahkan ke kejaksaan juga mereka menolak, apakah kemudian juga ini dilimpahkan ke persidangan atau kemudian juga tahapan selanjutnya itu sendiri seperti apa? Pak Agung atau Pak Yuni? Ya, baik. Sebenarnya kunci daripada terlaksananya penyelesaian perkara secara restoratif justice ini adalah satu kata, Mas Kiki, kata maaf. Jadi kalau tidak ada kata maaf dari korban, maka RJ itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Agung, jadi prosesnya penyelesaian perkara dengan menggunakan RJ ini kan harus menghadirkan para pihak, terutama adalah pihak korban dan pihak pelaku. Begitu juga pihak-pihak terkait, bisa toga, toma, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga korban, keluarga pelaku, atau pihak-pihak lainnya yang ada kaitannya dengan perkara itu. Sehingga mereka duduk bareng, dicari kesepakatannya. Apabila korban dia memberikan maaf dengan catatan misalnya, Mengganti rugi misalnya dia dikembalikan oleh si tersangka. Misalnya ngambil handphone gitu. Iya, misalnya pencurian handphone, kemudian tersangka juga sanggup untuk mengembalikan dan dia menyesali perbuatannya, tidak akan melakukan pengulangan kejahatan serupa lagi. Nah, terjadilah di situ temu kesepakatan untuk diselesaikan perkara itu secara RJ. Seperti Kasus itu. apa sih Pak? Ada tidak pernah mungkin di Kalimantan Selatan yang mungkin terpantau oleh tim kejaksaan bahwa terkait dengan kondisi di mana masyarakatnya enggan untuk memaafkan? Ada enggak? Itu ada saja Pak. Jadi kan kita hanya berusaha untuk memediasi ya. Iya. Apa kasus secara spesifiknya, misalnya terkait dengan kasus apa yang di bawah dari kerugian 2.500.000 lalu kemudian juga tidak sampai 5 tahun dan lain-lain? Ya, kalau perkara-perkara yang bisa di RJ banyak sekali ya. Hampir setiap minggu di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri ini ekspos mengenai penghentian perkara dengan restoratif justice ini. Dan alhamdulillah selama ini perkara-perkara itu disetujui untuk dilakukan RJ. Tetapi di lapangan ada kemungkinan juga yang usaha untuk dilakukan RJ juga tidak ada kesepakatan. Iya. Karena mungkin para pihak ada yang tidak setuju. Dari korbannya mungkin tidak memaafkan, atau mungkin dari pelaku atau tersangkanya tidak sanggup untuk memberikan ganti rugi. Kompensasi itu Iya, tadi ya. kompensasinya atau ganti ruginya itu tidak sanggup. Sehingga tidak ada titik temu di situ untuk dilakukannya penyelesaian perkara secara RJ. Oke. Mungkin biar masyarakat lebih paham, biasanya perkara yang dimaksud itu perkara apa saja yang ada seperti itu Pak, biasanya Pak Agung? Terima kasih. Berdasarkan pengalaman kemarin saya juga pernah ikut untuk pengajuan RJ ya. Perkara-perkara di Kalimantan Selatan ini yang kebanyakan dimintakan RJ itu banyak kasus. Pertama laka lantas, kemudian perkara pencurian. Biasanya di Kalimantan Selatan ini banyak perusahaan Mas, jadi biasanya ada pencurian sawit. Itu yang ibaratnya kan biasanya hanya mencuri beberapa tandan sawit yang kerugiannya tidak melebihi dari 2,5 juta tadi. Kemudian ada juga pencurian biasa seperti tadi Mas bilang, ada HP juga pernah diajukan. Rata-rata seperti itu pencarian perkara pencurian, laka lantas dan penganiayaan. Jadi dengan kondisi seperti itu memang dari pihak kepolisian maupun juga tim kejaksaan itu sendiri menjalankan sesuai dengan SOP dan tupoksinya masing-masing begitu Pak ya, untuk kemudian juga kembali kepada yang bersangkutan, baik itu korban dan istilahnya pelaku, untuk kemudian juga melakukan
ketika dimediasi kemudian juga sudah diberikan wadah itu sendiri, namun ketika tidak ada kata maaf itu tadi maka juga bisa jadi akan berlanjut. Ya. Nah kalau berlanjut itu sendiri tahapannya seperti apa Pak Yun? Iya, kalau berlanjut otomatis setelah perkara itu dilimpahkan mungkin dari penyidik ke kejaksaan, sehingga jaksa di situ mengkaji, meneliti, kemudian berusaha untuk memediasi kalau tidak ada titik temu, sehingga jaksa harus melimpahkan perkara itu ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah di persidangan ya seperti hukum acara biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya di situ hakim juga memandang bahwa Mempertimbangkan itu gitu ya. bisa dilakukan RJ, nanti mungkin dari pengadilan juga ada usaha untuk melakukan RJ seperti itu. Tapi kalau misalnya tetap tidak ada titik temu untuk mencapai kesepakatan dan ada kata maaf tadi itu, sehingga proses penanganan perkara memakai hukum acara seperti biasanya, jadi normatif. Gitu. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk hakim dalam menentukan vonis atau putusan begitu ya, dengan kondisi di mana kerugian yang didapat oleh pelapor itu sendiri untuk kemudian juga bisa dilakukan pemulihan dengan berbagai tahapan, tapi ketika sudah tidak bisa dilakukan maka putusan dari hakim atau di persidangan itu sendiri yang kemudian juga menjadi hal yang bisa dijadikan hukum tetap atau ingkrah yang kemudian juga biasa kita kenal. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami sajikan program Duta Pagi yang menghadirkan sejumlah informasi teraktual se-Kalimantan Selatan. Kasus arisan online fiktif yang pelakunya Rizky Amalia Solihin sudah memasuki Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Komisi Gabungan 1 dan 3 DPRD Banjarbaru Senin kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi titik tambang batu bara ilegal dan galian C. Hasilnya anggota Dewan mendapati maraknya aktivitas galian C maupun pertambangan batu bara di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin mengimbau agar para pedagang obat segera menarik atau tak memperjualbelikan obat sirup yang mengandung etilen glikol. Dan anjur lalu dan Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Duta Pagi yang hadir setiap Selasa hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di Duta TV. Terpercaya dan menginspirasi. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala sayyid Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Dijanjikan Allah alanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Masih kita bicara mengenai restoratif justice berkaitan dengan sosialisasi. Tentu kan bukan hanya Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian juga istilahnya memiliki peran aktif dalam mempromosikan atau kemudian juga mensosialisasikan, melainkan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti ini, terkhusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dari Kejaksaan Tinggi, dari Kejaksaan Negeri masing-masing kabupaten kota, langkah apa Pak untuk kemudian juga mengenalkan ke masyarakat terkait dengan bahwa di daerah mereka ternyata ada rumah restoratif justice yang mungkin bisa dipergunakan sebagai wadah untuk mediasi. Baik, Mas Kavi. Jadi sebenarnya bicara tentang penegakan hukum itu tidak hanya bersifat represif saja. Tetapi bisa dilakukan dengan langkah-langkah preventif atau pencegahan. Oke. Nah, kaitannya dengan sosialisasi tentang adanya upaya penyelesaian perkara secara RJ ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, tentunya yang bersifat preventif. Terutama di bidang kami itu di penerangan hukum, itu kan ada program-program misalnya Jaksa Menyapa atau seperti dalam kesempatan ini, kemudian jaksa masuk sekolah, kemudian juga ada penerangan hukum, penyuluhan hukum, yang mana dalam penerangan hukum itu audiennya bisa lembaga-lembaga, misalnya lembaga atau instansi pemerintah, lembaga pendidikan. Kalau dalam hukum itu pesertanya bisa masyarakat luas, bisa pelajar, sehingga terobosan hukum atau transformasi hukum dari yang bersifat retributif ke restoratif ini bisa kita sampaikan melalui kegiatan-kegiatan itu, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Dan alhamdulillah semua bergerak nih, tidak hanya di Kejaksaan Tinggi, termasuk juga di Kejaksaan Negeri pun juga seperti itu. Oke. Termasuk Jaksa Menyapa ini Pak ya? Nah, termasuk Jaksa Menyapa. Oke. Kan di Duta TV ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan yang temanya tentang restoratif justice. Nah, kalau antusiasme atau semacam dari respon ketika misalnya masuk sekolah, lalu kemudian juga penerangan hukum dan lain sebagainya, seperti apa respon mereka Pak terkait dengan kesadaran hukum yang dimiliki mungkin secara umum, karena kan pasti tema yang diangkat dalam penerangan hukum bukan hanya restoratif justice begitu. Sejauh mana terkait dengan antusiasme mereka atau kemudian juga ketangkapan mereka untuk kemudian juga memiliki pemahaman terkait dengan kesadaran hukum? Iya, kemarin belum lama, kira-kira 2 minggu yang lalu kita roadshow Pak. Roadshow ke kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan ini, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel. Mulai dari paling ujung di Kota Baru, kemudian Batu Licin, Tanah Laut. Nah, di situ kami memberikan materi terkait dengan RJ di sekolah-sekolah, baik itu muridnya maupun gurunya. Dan alhamdulillah mereka juga banyak yang baru tahu, ternyata ada namanya metode penyelesaian perkara itu yang dilaksanakan di luar peradilan atau menggunakan pendekatan restoratif justice ini. Nah, mereka antusias sekali. Kalau bisa nanti di setiap sekolah ini dibuatlah namanya rumah RJ, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan di sekolah, mereka harapannya kita bisa hadir di sana untuk membantu menyelesaikan. Nah, prosesnya itu yang mungkin bikin penasaran Pak. Mungkin kan pasti sekolah ketika kehadiran teman-teman kejaksaan itu sendiri tertarik setelah mengetahui hadirnya restoratif justice. Ketika satu ruang anggapannya dibikin menjadi multifungsi, juga bukan hanya jadi ruang kelas tapi juga menjadi rumah RJ itu tadi. Lalu prosesnya sendiri seperti apa? Apakah harus menunggu ketika misalnya ada terjadi suatu perkara, lalu kemudian juga apakah hanya yang ada di lingkup sekolah itu yang kemudian juga membantu untuk memediasi, atau dari pihak sekolah untuk membantu memanggilkan dari teman-teman kejaksaan dan kepolisian atau guru-guru sekitar untuk bisa bergabung menyelesaikan perkara itu? Nah, sebenarnya kan namanya juga langkah preventif ya. Jadi namanya preventif itu pencegahan. Jadi sebelum sampai masuk ke ranah proses hukum secara normatif itu, harapannya dengan adanya rumah RJ ini, apabila ada permasalahan-permasalahan di sekolah, nah sekolah itu bisa menghubungi kami. Karena kami juga kan ada ada bidang namanya kan Datun, Perdata dan Perdata Tata Usaha Negara. Itu ada bidang Perdatun itu bisa memberikan
solusi-solusi kaitannya dengan permasalahan hukum, bisa memberikan pertimbangan hukum, kemudian pendampingan hukum juga. Jadi di situ kami bisa memberikan advice kepada sekolah ini apabila mungkin di sekolah ini terjadi suatu permasalahan, sehingga nanti permasalahan itu tidak membesar. Kalau bisa justru dibikin kecil sehingga keadilan itu bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh di lingkup sekolah itu. Misalnya apa ya? Misalnya ada perkelahian antar siswa. Ya. Gitu ya. Yang namanya siswa ini di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini kan yang paling diutamakan adalah mengenai kepentingan si anak ini. Ya. Bisa dibayangkan apabila prosesnya itu harus melalui proses hukum, kemudian sampai persidangan, kemudian harus dipenjara. Nah, kita akhirnya kan memikirkan bagaimana masa depannya si anak ini. Bisa lanjut sekolah enggak? Tapi dengan adanya RJ ini, para pihak didudukkan, baik korban maupun pelaku, termasuk guru-gurunya, termasuk keluarga orang tua korban maupun pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat. Di situ kalau ada kata maaf, Ya. insya Allah permasalahan itu bisa diselesaikan. Dengan catatan mungkin ada ganti rugi, Ya. kemudian ada kata maaf, pelaku juga dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan memberikan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Oke, Pak Gu ada yang mau Ya, ditambahkan? kalau saya ingin menambahkan aja tadi mengenai sosialisasi mengenai RJ ya, bahwa memang ini merupakan suatu perintah pimpinan yang merupakan program unggulan juga RJ ini, bahwa untuk sosialisasi ini bahwa di setiap kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri sudah medsos, Mas Kafi. Jadi setiap prestasi RJ itu masyarakat lewat medsos ini, baik Instagram, bisa Twitter ataupun apapun, hal-hal yang sudah berhasil di RJ kan dimuat di situ. Jadi masyarakat luas bisa membaca dan mengetahui bahwa kejaksaan telah melakukan RJ ini masif di seluruh kejaksaan di seluruh Indonesia, di mana RJ yang merupakan suatu penyelesaian secara humanis ini bisa diterima masyarakat. Dan alhamdulillah juga Mas Kafi bahwa kejaksaan juga merupakan sekarang dari aparat APH yang lain mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari aparat hukum yang lain, baik dari kepolisian, dari pengadilan maupun KPK. Jadi hal-hal yang humanis ini kejaksaan banyak sekali untuk mensolidkan lewat medsos yang merupakan masif dan banyak orang bisa langsung mengetahui. Oke, jadi memang untuk bisa melek hukum itu sendiri, kemampuan untuk kita bisa menambah wawasan ini menjadi bagian yang begitu penting ya, terutama sebagai warga negara Indonesia yang istilahnya memiliki kesadaran hukum itu sendiri. Yang tentunya juga kalau kita bicara mengenai restoratif justice, artinya menjadi bagian yang istilahnya opsi begitu Pak ya, ketika istilahnya dalam situasi perkara tertentu yang mendapatkan kata maaf, maka hal tersebut tidak semua berujung penjara, mengingat LP kita juga luar biasa cukup overload dengan berbagai kapasitas yang kemudian juga harusnya berapa, tapi daya tampungnya kemudian juga kondisinya itu sendiri. Maka tentu kalau bicara mengenai tanggapan masyarakat Pak, bahwa ini kan pasti akan ada saja, sebenarnya apapun yang menjadi aksi kita pasti akan ada saja reaksi, baik itu pro dan juga kontra. Tapi kalau ada masyarakat yang kemudian juga bertanya bahwa apakah restoratif justice ini cukup menguntungkan bagi pelaku, Pak. Bagaimana tanggapannya terkait dengan hal itu? Kalau ditanya mengenai menguntungkan secara apa nih? Kalau misalnya secara materi di situ tentunya tidak ada secara materi dia diuntungkan ya. Tetapi sebenarnya yang paling penting bahwa penegakan hukum itu pada prinsip kan ada 3. Jadi ada kepastian hukum itu sendiri, kemanfaatan dan keadilan. Nah sebenarnya yang kita tuju ini aspek kemanfaatan dan keadilan inilah sebenarnya rasa adil ini. Bisa Mas Kafi bayangkan sekarang ada seorang nenek-nenek misalnya. Seorang nenek-nenek sudah tua, lansia, dia tidak memiliki pekerjaan tetap, sanak familinya juga tidak punya. Ketika dia membutuhkan hanya sepotong roti saja untuk mengisi perutnya yang lapar, akhirnya dia terpaksa misalnya harus mengambil atau mencuri barang milik tetangganya misalnya. Nah kalau si nenek ini harus dihukum penjara misalnya, karena kan unsur deliknya terpenuhi. Mencuri itu unsur deliknya barang siapa, mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya dengan melawan hukum dengan tujuan atau maksud untuk dimiliki atau dikuasai. Hanya sepotong roti misalnya.
Dan ini di masyarakat banyak sekali terjadi seperti itu, mungkin dalam kasus yang berbeda. Nah sekarang kalau misalnya itu harus kita hukum 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun misalnya, tentu tidak akan memperbaiki keadaan. Gitu. Baik. Dan pasti akan mengusik rasa keadilan yang ada di dalam nurani kita, pasti itu. Nah sebenarnya hadirnya RJ itu dalam rangka untuk menjawab tantangan itu semuanya. Dan di masyarakat kita kan masih ada paradigma yang menganggap bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Paradigma itulah yang berusaha kita reduksi, kita balik, supaya hukum itu bisa tajam ke atas, tumpul ke bawah. Dan banyak perkara-perkara yang diproses sampai sidang, sampai sudah putus, terutama di kejaksaan, itu kan perkara-perkara yang besar sekali itu, yang kerugian negaranya sampai triliunan. Nah sedangkan bagaimana dengan yang di bawah? Kita harus humanis, Pak. Karena mereka melakukan tindak kejahatan itu bukan karena serakah, bukan karena mata pencarian, bukan karena pengen kaya, tetapi terkadang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk perut lapar saja. Dan Itulah yang ini harus kasuistis dijawab. juga begitu ya, Benar. kembali lagi kepada kata maaf yang kemudian juga diperlukan dalam penegakan keadilan ini sendiri melalui restoratif justice, yang tentu juga menjadi wawasan baru bagi kita sebagai masyarakat warga negara Indonesia untuk mengetahui dan memahami apa saja opsi-opsi yang mungkin bisa kita ambil ketika dengan kondisi di mana berhadapan dengan kasus hukum, atau mungkin keluarga atau rekanan yang kemudian juga berhadapan dengan kasus hukum. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Saya kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian program-program kita untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan lingkungan ini terjadi, kita harus dilakukan dengan beberapa program yang khusus. Makanya kasus kenapa begitu tinggi di kita? Karena kasus kita, kebijakan kita yang saya katakan tadi, ini yang tidak sinkron. Boleh makan minum berdiri, cuma hukumnya makruh karena dibenci. Sampai Nabi tadi mengatakan kan muntahkan berarti dibenci, tapi tidak sampai ke hukum haram. Kalau kita mimpi bagus, mengucap alhamdulillah aja Nabi kan. Jadi mimpi kada bagus beludah ke kiri. Pas saja kah? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show Jaksa Menyapa. Kita sudah begitu banyak membahas terkait dengan restoratif justice, dan harapannya masyarakat sudah mulai mengenal dan memahami terkait dengan restoratif justice yang menjadi bagian dari opsi ketika berhadapan dengan kasus hukum. Walaupun bagi kita semua diharapkan untuk menjauhi akan hukuman-hukuman yang kemudian juga akan di kondisi hari ini kan Pak, terutama remaja, begitu banyak kasus-kasus yang kemudian juga istilahnya melibatkan anak-anak generasi muda yang tentunya bukan menjadi harapan kita semua. Tapi terlepas dari itu, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat juga mulai memahami bahwa ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa di-RJ-kan, maka ini bisa menjadi salah satu solusi utamanya. Nah, kalau bicara mengenai agenda kita hari ini kan sebagai bagian dari penerangan hukum juga kepada masyarakat yang tentu bisa
bukan cuma hanya disaksikan di televisi, tapi juga bisa di streaming ataupun juga di YouTube kita. Kalau boleh disampaikan mungkin kesimpulan terkait dengan restoratif justice mungkin dari Pak Agung dan juga Pak Yuni Priyono untuk kaitannya dengan kesimpulan apa yang ingin ditekankan terutama dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini dengan berbagai kasus yang kemudian juga beragam dan lain sebagainya, dan hadirnya restoratif justice dengan berbagai prosesnya untuk bisa menjadi salah satu langkah yang konkret agar bisa kita jalankan bersama. Baik Mas Kavi, jadi berbicara tentang penegakan hukum itu erat kaitannya dengan tujuan daripada penegakan hukum. Ya. Nah, salah satu tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan. Nah, bicara tentang keadilan atau bicara tentang kata adil itu bisa diartikan dalam dua hal, yakni adil secara substansial dan adil secara prosedural. Nah, sekarang kami menawarkan kepada masyarakat, khususnya untuk penanganan perkara-perkara yang sifatnya sederhana. Kalau kita mengacu kepada adil yang bersifat substansial, substansial itu artinya seperti ini. Jadi yang namanya adil itu tidak terikat atau tidak terpaku atau tidak terkungkung dengan aturan-aturan yang bersifat normatif, positif. Gitu. Jadi adil itu adanya dalam hati nurani. Jadi adil itu bisa dirasakan. Dia tidak ada di dalam buku atau undang-undang. Jadi adanya di dalam hati nurani. Kemudian yang adil kedua adalah adil secara prosedural. Namanya mencuri, kalau dia memang melanggar fakta-faktanya hukum seperti itu, alat buktinya cukup, maka dia harus dipidana, maka dia harus dihukum. Nah, ada dua opsi mengenai keadilan. Nah, untuk itu maka kami menawarkan kepada masyarakat adil yang seperti apa yang diharapkan. Tetapi saat ini yang kami ketahui bahwa dengan RJ ini itu merupakan satu pengungkit terhadap indeks kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kami, lembaga kejaksaan. Jadi artinya dengan RJ ini merupakan salah satu terobosan hukum yang aspek manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu kami menyampaikan kepada masyarakat bila mana memiliki permasalahan mungkin yang kira-kira bisa didamaikan dengan syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung itu, maka masyarakat bisa menyampaikan hal itu kepada aparat penegak hukum. Tidak hanya kepada kami kejaksaan, tetapi bisa ke aparat penegak hukum lain, kepolisian atau ke pengadilan. Oke, Pak Agung ada yang Ya, menambahkan aja. Bagi saya bahwa kejaksaan yang di dalam peraturan perundang-undangan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk penuntutan, bahwa harus dipahami seperti tadi Pak Priyo sebutkan bahwa penghukuman itu bukan pembalasan. Tapi di sini bahwa kejaksaan ingin menampilkan wajah baru untuk penyelesaian perkara yang humanis dengan memperhatikan tujuan hukum tadi, bahwa untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang pasti yang bisa dirasakan masyarakat, bahwa RJ ini sebagai salah satu bentuk solusi yang bisa dihadirkan untuk penyelesaian hukum secara humanis tadi. Oke. Jadi walaupun metode ini dalam tanda petik istilahnya tergolong baru sejak tahun 2020 begitu Pak ya, tapi diharapkan efektivitasnya bisa berlangsung dengan jangka yang lama, dan tentunya juga ini bisa menjadi bagian salah satu solusi ketika kondisi masyarakat yang ada di daerah-daerah kita semua ini sendiri bisa menjadi sebagian solusi untuk ketika misalnya menghadapi sebuah perkara atau sebuah kasus hukum yang ada di masyarakat. Kasuistis sekali lagi, tapi juga kembali kepada kata maaf. Jadi kata maaf ini sendiri betul-betul kembali kepada agama kita masing-masing begitu Pak ya, yang tentunya juga mengajarkan akan salah satu prinsip untuk itu semua. Tapi kalau bicara mengenai masyarakatnya deh Pak, di luar dari restoratif justice yang mungkin hari ini sudah kita bahas banyak. Kalau bicara mengenai masyarakatnya sendiri, sejauh mana sebenarnya masyarakat terkait dengan pemahaman hukumnya sendiri Pak? Apakah misalnya Kalimantan Selatan ini sudah tergolong masyarakatnya sudah melek akan hukum begitu, atau sejauh mana sebenarnya kadar masyarakat kita sejauh ini? Mengingat kalau bicara mengenai data kan memang masyarakat kita masih didominasi lulusan di sekolah dasar begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah juga itu memiliki pengaruh besar terutama dalam pemahaman hukum atau seperti apa? Kalau sejauh yang saya tahu ini Mas Kavi, bahkan di lingkungan pendidikan pun
itu masih banyak yang belum tahu mengenai RJ ini. Apalagi mungkin di masyarakat umum ya. Tetapi ada juga yang sudah mengetahui meskipun sebagian saja. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan Jaksa Menyapa ini ya saya harapkan masyarakat juga bisa mencari tahu. Kan tidak harus melalui kegiatan live streaming Jaksa Menyapa. Kalau punya gadget atau smartphone kan bisa googling di situ. Tanya Mbah Google di situ. Apa itu restoratif justice. Nah, selain memang untuk kegiatan-kegiatan mungkin yang menjadi program kami, juga tentunya yang namanya penegakan hukum itu salah satu faktornya mau berhasil atau tidak itu tergantung juga dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat. Jadi kan ada 3 yang mempengaruhi menurut sistem hukum kita itu. 1 mengenai struktur hukum, kaitannya sama aparat penegak hukum itu. Terus kemudian mengenai substansi hukum. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, kesadaran hukum masyarakat inilah yang diharapkan juga bisa membantu penegakan hukum itu sendiri, terutama kaitannya dengan penyelesaian hukum dengan menggunakan RJ ini. Pak Yuni sendiri mungkin sudah berapa lama sih Pak bertugas di Kalimantan Selatan? Alhamdulillah sudah sekitar 3 bulan di sini. Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan. Sebelumnya di Jawa Timur. Sebelumnya di Jawa Timur. Iya. Tempat asal kelahiran? Ya, Jawa Timur juga di Jawa Timur. Kalau Pak Agung sudah berapa lama di Kalimantan Selatan? Hampir 1 tahun saya. Hampir 1 tahun. Di Kejaksaan Tinggi, sebelumnya di Kejaksaan Negeri Bone, Sulawesi Selatan. Tapi berasalnya dari Pulau Jogja saya. Dari Jogja. Nah, melihat karakteristik orang Banjar, Pak ya. Melihat karakteristik orang Banjar kan pasti akan ada saja karakteristik tertentu lah istilahnya, walaupun kita bukan bermaksud istilahnya memeta-metakan kesukuan yang ada di Indonesia, tapi kan pasti ada saja yang mempengaruhi terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Sebagai penutup, karakteristik orang Banjar terkait dengan penyelesaian hukum dan penerapan hukum itu sendiri seperti apa? Mas, singkat. Iya, yang jelas saudara-saudara dari Banjar ini cakep, kemudian religius, yang jelas seperti itu. Nah, terkait dengan penyelesaian hukum, mereka sebenarnya pada dasarnya punya sifat ini Pak, kalau religius itu dia punya sifat sabar dan ikhlas. Dan nilai tertinggi daripada ibadah itu sebenarnya ikhlas. Setelah sabar ya. Ikhlas itu biasanya ya sudah, terserah apa katanya Gusti Allah sajalah. Yang penting kami sudah memaafkan. Sebenarnya namanya orang kalau disentuh dari hatinya itu gampang sekali luluh. Nah, maka dari itu di dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan RJ, ini sebenarnya kita sentuh itu adalah hatinya, nuraninya Pak. Gitu. Tidak semata-mata hanya pembalasan atau penghukuman saja. Jadi nuraninya atau hatinya yang kita sentuh. Supaya nanti ada kata maaf tadi itu. Baik, dan itu menjadi bagian yang mungkin selaras dengan visi benar, itu tadi ya. dengan ciri khas atau karakter apa saudara-saudara dari Banjar itu cocok sekali seperti itu. Kalau dari Pak Agung sendiri seperti apa? Nah, kalau menurut saya dengan menjalankan tugas di Kalimantan Selatan ini, menurut saya karakteristik masyarakatnya menurut saya hampir sama dengan Jawa ya Pak ya. Kekerabatannya sangat kuat. Kemudian untuk partisipasi masyarakatnya hukum juga sangat tinggi, dibuktikan dengan adanya sering adanya Mas Kafi, peran serta masyarakat di Kejaksaan Tinggi menyampaikan aspirasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di Kalimantan Selatan. Jadi menurut saya kesadaran istilahnya untuk melakukan turut serta dalam pengawasan hukum sangat tinggi juga masyarakat. Banyak laporan-laporan ke Kejaksaan Tinggi. Itu tadi yang kemudian juga bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang mungkin bisa kita jalankan bersama sebagai warga Banjar, warga Kalimantan Selatan secara umum, bahwa memang kesadaran hukum itu harus kita miliki sama-sama terlepas apapun yang menjadi latar belakang pendidikan kita masing-masing. Namun dengan harapannya, dengan penerangan hukum hari ini, dengan program The Talk Show Jaksa Menyapa, ini bisa menjadi edukasi dan informasi bagi masyarakat sekitar, terutama kita sebagai warga negara, warga masyarakat Kalimantan Selatan untuk lebih sadar dan lebih mengenal akan hukum dan menjauhi akan hukuman itu sendiri. Terima kasih rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Pak Yuni dan juga Pak Agung. Semoga sehat selalu, tentunya menjalankan tugas dan insya Allah amanah. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program The Talk Show Jaksa Menyapa edisi hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih.
atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.